warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain peristiwa kecelakaan tragis, tahun 2021 juga diwarnai lonjakan kasus COVID-19, penyelenggaraan Olimpiade, hingga kontroversi tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK. Puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi di pertengahan Juli 2021. Bahkan hanya dalam waktu 6 minggu, kasus COVID-19 melonjak 5 kali lipat dengan kenaikan mencapai 381%. Tercatat pada tanggal 6 Juni 2021, ada penambahan 11.500 kasus COVID-19. Lalu pada 13 Juni 2021, melonjak 50% atau 17.400 kasus. Dan pada 15 Juli 2021, Indonesia mencatatkan rekor 56.757 kasus dan rekor 2.069 kematian pada 27 Juli 2021. Kondisi yang sekarang tidak terkendali, kita akan masuk fase genting. Dan bila fase genting itu terjadi, maka kita harus mengambil langkah drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain peristiwa kecelakaan tragis, tahun 2021 juga diwarnai lonjakan kasus COVID-19, penyelenggaraan Olimpiade, hingga kontroversi tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK. Puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia terjadi di pertengahan Juli 2021. Bahkan hanya dalam waktu 6 minggu, kasus COVID-19 melonjak 5 kali lipat dengan kenaikan mencapai 381%. Tercatat pada tanggal 6 Juni 2021, ada penambahan 11.500 kasus COVID-19. Lalu pada 13 Juni 2021, melonjak 50% atau 17.400 kasus. Dan pada 15 Juli 2021, Indonesia mencatatkan rekor 56.757 kasus dan rekor 2.069 kematian pada 27 Juli 2021. Kondisi yang sekarang tidak terkendali, kita akan masuk fase genting. Dan bila fase genting itu terjadi, maka kita harus mengambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September yang lalu dan bulan Februari yang lalu. Sinyal tanda bahaya sudah dinyalakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan menyatakan Jakarta genting COVID-19. Satgas COVID-19 menyatakan naiknya kasus corona terjadi sejak Sabtu Minggu pasca libur Lebaran. Kondisi ini diperparah dengan masuknya corona varian baru ke Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah jadi 3 provinsi teratas penyumbang kasus COVID-19 tertinggi. Tingginya kasus COVID-19 di Jakarta tak hanya berimbas pada ketersediaan rumah sakit dan tempat isolasi mandiri, namun juga lahan pemakaman. TPU khusus COVID-19 Rorotan Jakarta Utara yang sebelumnya memiliki luas 25 hektar, kini ditambah kembali dengan luas 3 hektar yang mampu menampung hingga 7.200 petak jenazah. Ya, sejak kasus COVID-19 melonjak tinggi, petugas TPU harus bekerja ekstra untuk memakamkan ratusan jenazah setiap harinya. Tak jarang, suasana TPU Rorotan menjadi cukup padat akibat antrean ambulans dan jenazah yang akan dimakamkan.
Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia ini pun memaksa pemerintah mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan laju penambahan kasus COVID-19. Peristiwa lain di triwulan ketiga 2021. Kami mencatat adanya pemecatan 57 karyawan dan penyidik KPK. Dampak dari tes wawasan kebangsaan. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat ini tak terhindarkan di depan gedung KPK Jakarta. Kurang lebih 300 mahasiswa ini menuntut pembatalan hasil tes wawasan kebangsaan. Tes TWK itu dinilai tidak relevan dan justru membuat 57 pegawai KPK yang berintegritas tinggi dipecat. Mahasiswa bersikukuh ingin masuk ke halaman gedung, namun ratusan polisi menahan dorongan massa ini. Selain berdemo, para mahasiswa dan berbagai aliansi pergerakan mengirim ultimatum kepada Presiden Joko Widodo untuk pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK. Aksi perpisahan pun digelar 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan di hari terakhir berstatus sebagai pegawai KPK. Para pegawai datang ke gedung KPK didampingi keluarga dan sejumlah mantan pimpinan KPK, lalu menggelar aksi jalan kaki dari gedung Merah Putih ke gedung KPK lama. Namun kondisi tersebut tak berlangsung lama karena pada tanggal 9 Desember 2021 lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melantik 44 ex-pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Dan salah satunya adalah ex-penyidik KPK Novel Baswedan.